jujur atau otentik tanpa perlu takut ditolak sehingga muncul rasa percaya diri untuk menjadi diri sendiri. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Ernestine Octaviana SPC, konselor di Rastreet. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini akan membahas bebas dari Good Girl Syndrome. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa dapat info setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Setelah banyak orang sadar dengan kesehatan mental, makin banyak istilah sindrom bermunculan. Apalagi di kalangan Gen Z saat ini yang mengenal banyak sindrom baru dari platform media sosial TikTok atau Instagram. Sesuai dengan namanya, good girl pasti dikaitkan dengan sosok perempuan yang diajarkan keluarga atau lingkungan sekitar untuk selalu bersikap baik hati, manis, ceria, setia, hangat, atau lembut. Hal ini memang gak salah. Lalu apa dong yang salah? Jika kebaikan dan kelembutan kamu terasa seperti beban, ini mungkin pertanda kamu mengalami good girl syndrome. Good girl syndrome adalah kecenderungan perempuan untuk menuntut diri sendiri, untuk bersikap baik dan menyenangkan hati orang lain demi memenuhi harapan mengenai sosok perempuan ideal yang sabar, penurut, dan selalu ceria. Perilaku yang termasuk good girl syndrome yang pertama adalah selalu menuruti keinginan orang lain dan enggan berkata tidak. Kita lebih mengenal perilaku ini dengan istilah people pleaser yang dilakukan karena takut membuat orang lain kesal, sedih, atau kecewa. Tindakan people pleaser pada good girl syndrome erat kaitannya dengan kecenderungan untuk tidak menyampaikan pendapat personal demi menghindari konflik meskipun tidak nyaman untuk dilakukan. Selain itu, ada dorongan untuk menampakkan sisi yang baik atau sempurna di hadapan orang lain, disertai rasa cemas ketika mendapatkan kritik karena merasa gagal menjadi sosok yang baik. Kalau ditanya bahaya atau enggak sih sindrom ini? Menurut saya, pertama-tama kita perlu pahami apa makna dari bahaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahaya adalah sesuatu yang dapat mendatangkan bencana, kesengsaraan, atau kerugian. Maka hingga titik tertentu bila seseorang terus-menerus menuntut diri sebagai sosok yang baik di hadapan orang lain, bisa terjadi kelelahan mental, kehilangan konsep diri mengenai nilai personal yang dianut, dan mungkin akan dimanfaatkan kebaikannya oleh orang lain. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa menjadi sosok yang kurang baik atau kurang sempurna bisa menimbulkan kecemasan atau bahkan depresi saat merasa gagal memenuhi ekspektasi atau standar kebaikan yang ditentukan diri sendiri. Jadi ya, merugikan tapi berbahaya enggak juga. Lalu, apa penyebab dari good girl syndrome? Sindrom ini terjadi karena adanya kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi. Misalnya, kebutuhan untuk diterima dan diapresiasi oleh orang lain karena kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau orang tua. Perilaku yang ditampilkan dalam good girl syndrome dilandasi oleh harapan bila menuruti kemauan orang lain dengan menciptakan sosok ideal sebagai perempuan yang baik atau sempurna, ia akan bisa diterima oleh lingkungannya, mendapatkan apresiasi, dan memperoleh perhatian yang diinginkan. Jadi, gimana caranya supaya bebas dari good girl syndrome? Menurut Maho Molfino, dalam bukunya Break the Good Girl Myth, How to Dismantle Outdated Rules, Unleash Your Power, and Design a More Purposeful Life. Ada beberapa cara untuk melepaskan diri dari the good girl syndrome, yaitu mengenali diri sendiri untuk mengetahui apa hal-hal yang membuat kita bahagia, alih-alih hanya menyenangkan orang lain. Lalu, mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri sendiri, alih-alih menuruti keinginan orang lain, sehingga bisa berlatih untuk menolak, untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, dan bisa berlatih menyampaikan pendapat atas situasi yang membuat kita
merasa tidak nyaman. Selain itu, kita perlu melepaskan keinginan untuk selalu memberikan hasil terbaik atau sempurna dan mengingatkan diri sendiri bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi, sehingga kita bisa berproses dari pengalaman alih-alih menyalahkan diri sendiri. Jadi, kesimpulan saya untuk episode ini, Good Girl Syndrome adalah kecenderungan seseorang untuk patuh, menghindari konflik, dan menampakkan diri sebagai sosok yang baik agar dapat diterima oleh orang lain. Sindrom ini bisa muncul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan. Meskipun tidak mengancam keselamatan, terus-menerus menampilkan sosok good girl akan memberikan dampak yang bisa merugikan, mulai dari kelelahan mental hingga kecemasan, bahkan depresi. Agar bisa melepaskan diri dari good girl syndrome ini, perlu adanya pengenalan diri dan potensi, agar bisa menjadi sosok yang jujur atau otentik tanpa perlu takut ditolak, sehingga muncul rasa percaya diri untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau konsultasi online dan offline di dirastrid.com. Bisa juga DM Instagram dan follow @dirastrid.id dan Medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Ernestine Octaviana SPC, konselor di Rastrid pamit. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.